warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Nur Halisa. Saya Muhammad Fadliansah. Dan saya Samil, kami bertiga akan nanya-nanya mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari mengenai pola kepemimpinan apa dan alat pendidikan apa yang digunakan orang tua terhadap anaknya. Yuk ikutin kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Yudya. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, perkenalkan nama saya Juraida Salehah. Nama Jana. Muhammad Zikri Rehan. Dengan Muhammad Ansori. Nama saya Nasrullah. Perkenalkan nama saya Karmila. Sebelumnya perkenalkan nama saya Toibah dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2020. Lingkungan keluarga, tipe kepemimpinan yang digunakan itu adalah tipe kepemimpinan overprotective atau pengawasan yang lebih ketat. Orang tua saya menerapkan pola kepemimpinan pendidikan orang tua demokratis. Polanya itu demokrasi, artinya ulun tuh boleh memberikan pendapat apa yang ulun mau, misalnya kayak hendak sekolah dibolehkan aja ulun mau sekolah apapun untuk melanjutkan apapun, seperti itu. Demokratis. Oke. Jadi kalau pendapat dari aku sendiri mengenai pola kepemimpinan di keluarga aku itu demokratis. Demokratis. Karena orang tua saya membebaskan saya dalam memilih apa yang saya mau dan apa yang saya tidak. Tapi bukan berarti bebas, juga diawasi gitu dan untuk diarahkan selanjutnya. Otoriter, karena apa yang orang tua ucapkan ke saya itu harus saya turuti. Kalau misalkan pola kepemimpinan biasanya di keluarga saya itu menerapkan pola demokratis dan juga overprotective, tapi sedikit aja sih. Kelebihannya yaitu lebih terjaganya. Kalaunya kekurangannya, kita anak yang dididik dengan overprotective itu memiliki wawasan yang kurang dan juga lingkup pertemanan yang sangat sedikit. Kalau pola demokratis itu anak lebih bebas karena bisa menentukan pilihannya sendiri, namun juga tetap diawasi oleh orang tua. Kalau kelebihannya ya alhamdulillahnya kayak itu ulun boleh menentukan ulun hendak sekolah apa, kayak itu teruskannya kemana, jurusan apa. Ibaratnya tuh itulah kelebihan yang ulun dapatkan kayak itu. Punya kekurangannya personal kedai Bang. Kalau kekurangannya sepertinya tidak ada, tapi kalau kelebihannya ya saya sebagai anak dapat banyak memberikan pendapat dalam keluarga. Menurut aku nih kayak anak tuh lebih diberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, memberikan pendapatnya di keluarga. Itu sih kalau keutamaannya dari aku sendiri. Yang saya rasakan untuk kelebihan itu lebih ke apa yang saya suka itu didukung aja. Kalau kekurangan selama ini belum saya ada rasakan itu. Lebih dipedulikan, lebih diperhatikan. Kalau kekurangannya, saya lebih kurang mengeksplor diri saya sendiri, terutama di lingkungan kampus. Saya tidak boleh kan ikut-ikut kegiatan yang sampai malam gitu. Kalau misalkan demokratis, saya lebih bisa mendiskusikan apapun terkait aktivitas saya ataupun keluh kesah saya terhadap orang tua saya. Lalu kalau misalkan overprotective, orang tua saya harus tahu apapun yang saya lakukan. Biasanya seperti nasihat, terus tuh aturan-aturan yang lebih ketat. Misalnya seperti kalau malam tuh keluar tuh dibatasi sampai jam 10. Terus tuh kalau pagi tuh harus bangun pagi, kada boleh yang kesiangan. Terus tuh kalau berteman tuh harus pilih-pilih, jangan sembarangan berteman, jangan. Yang saya rasakan dan saya dapatkan itu seperti keteladanan, kemudian pembiasaan, nasihat juga, dan pengawasan juga.
biasanya berupa nasihat sih, lebih sering dinasehatin dipadahi, misalnya kayak punya ulun salah kada boleh bulik landung atau kayak apa, kayak itu lebih ke nasihat sih. Ya seperti nasihat dan arahan-arahan dari orang tua. Banyak diantaranya tuh baik dari kebiasaan kedua orang tua aku, termasuk ke dalam hal pendidikannya. Yang paling utamanya tuh biasanya dalam bentuk nasihat pengalat pendidikannya tuh biasanya kan aku berpendapat ini, aku hendak menjalani ini, diselingi dengan nasihat dari kedua orang tua aku, terlebih khusus ayah sih, abahku. Yang saya rasakan itu seperti nasihat-nasihat saya, nasihat dari orang tua saya kepada saya itu, terutama pada saat ini kan saya ini kuliah jauh, saya kan orang Marabahan, merantau ke sini ke Banjar, jadi banyak itu nasihat-nasihat yang diberikan orang tua, seperti ya jangan keluyuran malam-malam, jangan terlalu bebas gitu dalam berteman, dan juga untuk berteman juga pilih-pilih gitu, jangan yang membawa kita ke hal yang buruk ini. Menurut saya sih ke pengawasan. Biasanya kalau misalkan demokratis itu dengan nasihat, kalau misalkan overprotective itu dengan pengawasan. Karena walaupun saya di Banjarmasin, orang tua saya setiap harinya itu pasti ada bertemu dengan saya. Jadi biasanya diawasi kayak gitu. Sejauh ini tidak ada kekurangan sama sekali karena ada alasan keluarga menggunakan alat pendidikan itu karena agar anak-anak tersebut lebih terarah dalam menjalani hidupnya. Mungkin itu saja. Mungkin kelebihannya banyak ya, tapi yang saya rasakan tuh seperti mungkin nasihat yang diberikan orang tua saya itu membuka pikiran saya dan membawa saya untuk menentukan pilihan hidup apa yang saya mau, dan seperti perilaku orang tua saya yang saya teladani juga. Kalau ulun dinasihati ya enak, jadi ulun terarah kayak itu, orang tua ulun masih menasehati ulun jika ulun salah. Terus ulun diberikan kebebasan berpendapat tuh artinya ulun kada tertekan untuk semua pilihan ulun, kayak itu ulun diberikan kebebasan kayak itu. Banyak yang pastinya hidup saya lebih terarah dan keputusan yang saya berikan bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau nasihat tuh kan ibaratnya tuh mudah diterima kayak itu. Nah, misalkan kan kebiasaan tuh belum tentu bisa kamu menuruti kebiasaan dari orang tua. Misalkan kebiasaan baik biasanya kan harus dituruti. Kalau dari nasihat tuh kan orang tua tuh bisa melakukan pendekatan yang baik itu ke anak dengan memberikan pepada-pepada yang baik, nasihat-nasihat yang baik, dan anak tuh otomatis mencerna secara mudah juga. Selama ini aman saja, tidak ada kekurangan, kelebihannya sudah pasti saya rasakan. Dan sekarang saya alhamdulillah punya teman yang baik-baik aja gitu, tidak ada yang aneh-aneh. Ya sebagai perempuan wajar saja kalau diawasi oleh orang tua. Itu gunanya untuk menjaga diri saya juga di lingkungan di luar sana. Kita kan nggak tahu tuh di luaran sana seperti apa. Misalkan nasihat, saya lebih terarah ataupun tertuju apa yang ingin saya lakukan. Kalau misalkan pengawasan, saya lebih lebih terbatas mengeksplor apa yang ada di diri saya. Apalagi awal-awal organisasi itu kan harus keluar tuh, ada rapat, ada kegiatan apapun. Nah jadi selama itu tuh saya kurang dipercaya kayak gitu. Nah jadi awal-awal saat organisasi orang tua saya belum percaya sepenuhnya kepada saya, tapi dengan beriringnya waktu saya jelaskan terhadap apa yang saya lakukan itu memang positif, jadinya orang tua saya akan percaya.